Ah, nakaawa gitu ya. Artinya sunyi itu enggak terlalu ramai, jalan-jalan ramai begini maksud saya. Kalau orang di kampung pasti banyak lah. Cuma enggak serius kota, itu maksud saya. Jadi makanya ceramah saya di YouTube itu jangan ada di kota-kota itu yang diatur. Paling perkampungannya Pangkep, perkampungannya Maros, perkampungannya Bulukumba, perkampungan semua, perkampungan Bantaeng, kampung-kampungnya Jeneponto, Bakalar, Goa, kampung-kampung semua. Jadi kalau kita buka nanti di sebentar di YouTube buat lawan channel, yang dicari ceramah di kota di dalam tidak ada, jarang. Saya lebih senang ceramah di kampung saja. Jadi malam ini kita ditakdirkan berjumpa, bertemu. Salam kenal, saya Buas Lawan. Mudah-mudahan perjumpaan awal malam ini Allah ridhoi kita selalu untuk ketemu dalam kebaikan. Amin, amin. Insyaallah. Saya masuk inti ceramah. Siapa namanya almarhum tadi? Siapa? Muhammad Nasir. Nasir. Sini melek tulisannya. Saya takut kat mana? Oh iya. Iya, balik punanya naik rumah nak arena aja karena ke pemilik rumah. Rumah di atas kan. Bapak Muhammad Nasir Gani. Berapa kira-kira usianya itu? 62. 62 kurang lebih. Itu tidak pasti benar dia, makanya kurang lebih. Karena 62 tahun yang lalu tidak ada orang pasti tanggal kelahiran. Karena tidak ada yang catat. Makanya hampir semua orang lahir 60 tahun yang lalu salah tanggal kelahiran. Mari saya KTP nanti. Di KTP-nya itu kalau bukan 31 Desember, 1 Januari. Karena itulah permainan capil juga. Kan capil tidak mau pusing. Kalau nak tanya orang waktu Ganti Darwis. Ganti Darwis. Ganti. Mati baterainya. karena beda itu. Beda suaranya tuh? Beda. Dia kepala mana naik. Saya tulisin dong. Ah itu yang mau dicas itu. Baterai yang itu. Iya, mesti habis itu. Karena ini banyak anunya. Cek, kita mau paling dulu. Masukin jadi ini. Ini mau paling. Pasti masuk inti. Cek. Ini mah. Gas full lagi. Oh ya. Lalu boleh jika. Jamaah. Yeay. Lanjut ya. Lanjut. Jadi dulu orang tua itu susah sekali ditahu berapa usianya karena tidak ada yang hafal tanggal kelahirannya. Makanya waktu mau bikin KTP dulu orang dicapil itu bapak tunjuk-tunjuk. Kalau ada orang tua ditanya berapa usia bapak, nah tunjuk kemana? Nah karena sagangan nih keren-keren sama yang main-mainin waktu kecil. Dari ditanya lagi temannya, oh iya pak, jadi berapa usia pak? Nah karena kapan ke jantung. Karena pusing dicapil, makannya di sehari 1 Januari, hanya di sehari 31 Desember. Jadi saya sudah di motor ada di KTP. Itu dulu pak, siapa mau catat? Beda sekarang akurat karena baru lahir dicatat mitesi si kamman jolasu allo kamma tanggal si kamma tahun si kamma lasu. Tapi satu di pesan saya, tidak usahlah terlalu mau tahu tanggal berapa lahir ki. Yang penting ditahu hari apa kita lahir. Itu karena Islam mengajarkan itu ada namanya ulang hari, tidak ada di ulang tahun, tapi ulang hari. Karena Nabi selalu berulang hari di hari kelahirannya, puasa di hari Senin. Berarti Nabi setiap hari kelahirannya dia peringati dengan ibadah. Maka kita harusnya juga tahu hari apa kita lahir. Tidak usahlah kau tahu tanggal berapa, tahun berapa, mangkok. Kayaknya ulang tahun keturut-turukan.
Oke na nasing ka na apa nagaukang sakni di bawang ulang tahun di kota ng apa matnana nagana untuk konten di Facebook pa ustad. Kalau mga nanginrang asal ulang tahun anakna asal kulit pa na status sambaran to na kelongang happy birthday to you tau jam mo na suruh kelong tau toa apa tak kelong apa to you apa to you anja cucu na nakalupa na tuwi lilingan kaherang na kinit-init na kelong to you Ikutan niya ako magpapatutoy ka na doon. Nansi, happy birthday to you saja tahu tidak tahu apa itu kebasan dari sinjong. Ang pagkaw, kampung lalang kuri rumah nga mantang be. Imbrang kewer-kewer jinapake ko nga ang bantang. Kutanya kini memang jujur dari hati kita dan pemahaman tak. Agama apa yang ibadahnya tepuk tangan sambil menyanyi. Kita harus dibalik. Pasti kan timinto, kaya kung nagpakambay niya, hindi kan timinto. Kilarang ka ulang tahun, tidak. Di cara po ulang tahun mo yung banyak melanggar. Ngapain nyanyi-nyanyi sa puta? Asal-asalawan lalo mo kumain. Bagi-bagi kan Jawa, sallallahu ala Muhammad. Bagi may nasi dos mo. Nasi kotak mo sa kampung bagay bampare ka man. Parang lustas, karang antong inaay. Mana sa buat tiu-tiu liling ka manjat tempat kelong panjang umur na panjang umur. Kamay ngomong tuta ulang tahun panjang umur na. Orang ulang tahun semakin pendek umur nantu. Karena habis kisensi tahun. At tidak masuk akal. Kalau Allah takdirkan anakmu 20 tahun usianya, baru dia ulang tahun ke 19, pirang tahun mani. Si tahun mani, nang panjang umur na galano, panjang umur. Kadeno kana pirmi mate pagi nanji antara yakala lele sambaran to turut-turukan salah ikut-ikutan hal-hal begitu. Makanya kalau mau kita tahu makna daripada kelahiran, lebih bagus kita tahu hari apa kita lahir, kita banyak ibadah di hari itu. Hukum itu lebih bermakna. Toh? Penanis kamu misalnya Allah kami sinilah lalu amal ibadatan jo hari kalah sukanta. Dan bisa di puasa hari kelahiran tak banyak bersedekah, banyak kasih senang orang. Insya Allah hampir 99% manusia akan mati di hari kelahiran. Iya, memang tahu. Tak? Kebanyakan manusia itu mati di hari karena Nabi saja meninggal di hari Senin. kelahiran. Banyak orang tidak paham nih. Yang dia putus itu tanggal kelahirannya, bulan kelahirannya. Kak mau ulang tahun. Nah lupa mi lo apa na lasu. Karena jaitong ko ngamak nagalupan kan lo apa nak mana. Dikutak ng renak na mama. Allah apa ko lasu? Takan ay takaron na. Kuna tayo to Senin Selasa. Salo na kana arama kapang. Talungal lo lasu ko na gaman. Apa nila tu mana na nagalupan kan lo apa nak mana. Pak di duduk apa ko dong. Dari su seminising kan lo apa nila sukan jo lagi amat na nagalupan kan lo apa nak mana dende. Padahal perlu ditahu itu. Karena hari kelahirannya manusia itu terkadang itulah hari beruntungnya dalam hidupnya dan boleh jadi itulah hari nahas. Makanya tututuai rolo pun nalo kalah sukanan tuh, tenan tuh nasambarang nagaukang. Kalau orang tua dulu, apalagi sakit satu hari sebelum hari kelahiran, pasti lagi gina, pasti nasi corona, nampak juga dari nagamu nih pakai karena dia tahu besok hari kelahiranku, hari ini saya sakit, siapa tahu besok datang ajalku. Betul corona. Lapas sa pinto mo ko karuin na panagalang mo tiringasan mo kabagi ito pagkasak. Lalu kung tira na pa uwag, karena nga pa nanugyok natin. Karena nasa laylay para saan na, padahal mo kalau kalasukan. Begitu juga orang tua dulu cara menanti kapan datang ajalnya. Tapi ito ang mahatoy. Tasan to orang tua dulu. Tahu kian mana lo kalasukan, nasambaran niya na pangara. Lelelelel, nakanapore manca, nakapa lagi. Nampan lo kalasukan na napagay boro-boro. Apa nggak mana kak pelepuk sampai yang kalau kerasukan lu pakai murmur tak boleh. Nabi saja hati-hati di hari kelahirannya sampai dia menahan diri dari setiap aktivitas yang berlebihan, makanya beliau puasa. Saking hati-hatinya kita di hari kelahiran.
Makanya mudah-mudahan semua yang hadirin atau semua jadi kelahiran anak, atau banyak mungkin yang ragu dengan hari kelahirannya. Yang penting kita yakin ini hari kelahiran, itu jaga diri kita. Insya Allah hidup tidak selamanya di dunia. Karena tempat hidup kita ini sendiri adalah sesuatu yang bersifat fana. Apa fana, Pak Ustaz? Fana itu berakhir, tidak abadi. Maka tempat tinggal kita saja tidak abadi, apalagi kita yang hanya numpang tinggal di dunia ini. Dik, makanya secinta-cintanya kita dengan dunia, jangan lupa masih ada akhirat yang menunggu kita. Nah, makanya pesan saya biasa sama jamaahku, kalaupun kita mampu bahagia di dunia, yang penting bisa dibahagia dari kemudian. Tapi kalau bisa kita dapat bahagia dunia, bahagia akhirat, karena memang itulah inti dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu saja yang perlu ditahu, jangan sampai gara-gara mengejar kebahagiaan dunia kau korbankan akhiratmu, celakalah dunia. Toh? Kan jai tahu salah kulit membajit tangan rilino Pak. Tena mana Pak rutus ini neraka surga akhirat tena Pak duduk. Bahkan berani mengatakan pas sama neraka salah sana purena hidupku di dunia. Karena memang ada doa di dalam Al-Quran seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Ya Allah ya Rabb, berikan semua yang terbaik untukku di dunia. Biarlah saya dari kemudian jadi orang celaka, lupakan saya di hari kemudian. Yang penting bagi tanah dilino. Kalau ini dibaca orang naik di tanah suci keliling tawaf, biasanya pulang langsung sukses. Mana apa jangan balukan. Baca. Oh keliling tawaf di atas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Baca keliling 7 kali. Pulang kau, mana nasi kuning dan nasi apa yang lu balukan, lu lambung hijau tahu selalu penting kemalak. Oh sukses, karena kau memang sudah minta segalanya untuk dunia. Kenapa diabadikan dalam Al-Quran? Karena dari dulu-dulu banyak yang baca doa itu di saat tawaf di tanah suci. Maka diabadikanlah kalimat itu di dalam Al-Quran. Maka biasa bukan agak sendiri naga janganlah kau cemburu melihat orang sukses di dunia. Tidak usah cemburu. Kau belum tentu dia yang terbaik. Toh? Belum tentu. Jangan juga terlalu kau hinakan orang yang mungkin hidupnya agak susah. Jangan. Kau belum tentu mereka orang celaka. Gasin rinino jinuwe tetap di akhir hari kau tuh sisi nabi. Apa ada di pembagian